Sebelum ke video, bagi kalian yang akunnya penggemar Manchester United dan tak mau ketinggalan berita terbaru dari United, jangan lupa untuk mampir ke channel KKMU Berita Manchester United hari ini. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk di-subscribe ya sob. Belum pulih, Neymar diragukan tampil saat PSG jumpa Real Madrid di ajang Liga Champions. Cedera kaki yang menimpa penggawa PSG yakni Neymar Junior tampaknya akan masih terus berlanjut hingga tahun 2022. Bahkan Neymar diisukan tak bisa membantu PSG saat bermain dalam laga besar melawan Real Madrid di leg pertama 16 besar Liga Champions 2021-2022 yang akan berlangsung pada tanggal 16 Februari 2022. Menurut laporan dari Sport MRC, pihak PSG belum bisa memberitahu secara detail kapan kesembuhan dari Neymar Junior. Namun ia diisukan tidak akan bisa dimainkan pada leg pertama saat berhadapan dengan Real Madrid di babak 16 besar Liga Champions musim ini. Meski Neymar nantinya absen, klub asal Paris tersebut masih memiliki bintang lainnya seperti Lionel Messi dan juga Kylian Mbappe. Mereka berdua diharapkan bisa mendominasi pertandingan saat bertemu dengan Real Madrid. Kendati demikian, akan jauh lebih bahagia jika Neymar ada sebagai pelengkap penuh pada lini serang mereka, karena keberadaan mereka bertiga disebut bisa meyakinkan timnya untuk menorehkan kemenangan. Kelukan jadwal padat, Rangnick berharap Piala Liga Inggris segera dihapus. Piala Liga Inggris adalah ajang tertua sepak bola di tanah Britania Raya. Ajang tersebut berlangsung sejak tahun 1960-an sampai saat ini. Namun dengan banyaknya ajang yang ada di Inggris, antara lain Piala FA dan juga Liga Inggris, membuat padatnya jadwal yang akan diterima oleh tim-tim papan atas. Hal itu pun kemudian yang dirasakan Rangnick bersama Manchester United. Pelatih berusia 63 tahun itu mengutarakan pendapatnya soal Piala Liga Inggris. Rangnick mengatakan agar Piala Inggris segera dihapuskan, terlebih dengan situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Inggris adalah satu-satunya liga teratas yang memainkan dua kompetisi piala, sedangkan negara lain sudah menghapus turnamen lokal untuk mengurangi padatnya jadwal, kata Rangnick. Rangnick mengatakan kesehatan dan keselamatan pemain harus menjadi prioritas utama. Ia berharap Federasi Sepak Bola Inggris mempertimbangkan hal tersebut. 5 pergantian pemain hanya untungkan tim besar di Liga Inggris. Manajer Crystal Palace yakni Patrick Vieira mengakui bahwa perubahan regulasi slot 5 pergantian pemain di Liga Inggris bakal membantu meringankan beban di tengah kepadatan jadwal dan lonjakan kasus COVID-19. Tetapi hal tersebut hanya akan menguntungkan tim-tim besar saja. Pernyataan itu dilontarkan Vieira setelah ditanya mengenai pendapat manajer interim Manchester United yakni Rangnick yang sempat mempertanyakan manfaat ada dua kompetisi piala di Inggris. Dan begitu pula dengan Manchester City, Pep Guardiola kembali memunculkan desakan agar Liga Inggris mengadopsi kembali slot 5 pergantian pemain demi melindungi para pemain. Hajar Norwich City 5-0, Arsenal cetak rekor klub yang baru. Arsenal berhasil memecahkan rekor klub setelah mengalahkan Norwich City dengan skor 5-0 di pekan Boxing Day pada Senin dini hari. Bukayo Saka mencetakkan 2 gol dalam laga ini, kemudian 3 gol lainnya ditorehkan oleh Kieran Tierney, Alexander Lacazette dan juga Emil Smith Rowe. Kemenangan ini merupakan pertama kali sejak 12 tahun yang lalu Arsenal menang dengan margin 5 gol dalam sebuah laga tandang. Terakhir kali The Gunners menang 6-1 kontra Everton di kandangnya Everton pada Agustus 2009 yang lalu. Skor serupa juga pernah terjadi saat Arsenal meruntuhkan Middlesbrough dengan skor 6-1 pada tahun 1999 silam. Pelatih Arsenal yakni Mikel Arteta mengaku puas dengan performa anak asuhannya. Ia bangga skuad meriam London mampu mencatatkan 4 kemenangan beruntun pada akhir tahun. Menang 3-1, Tuchel berharap lini depan Chelsea tak tumpul lagi. Pelatih Chelsea yakni Thomas Tuchel berharap lini depannya tidak tumpul lagi meski sudah menang 3-1 atas Aston Villa di pekan Boxing Day Liga Premier Inggris. Chelsea akhirnya bisa memainkan Romelu Lukaku yang baru pulih dari cedera.
Pemain termahal The Blues tersebut menyumbangkan 1 gol yang membuat tim London berbalik unggul setelah Aston Villa merebut jala Chelsea terlebih dahulu. Lukaku tampil sebagai pemain pengganti pada laga ini, sekaligus menjadi penampilan pertamanya sejak pertengahan Oktober yang lalu. Tuchel merasa keberuntungan striker asal Belgia itu kembali dengan mencatatkan namanya di papan skor. Di satu sisi Tuchel berharap lini depan Chelsea menambah ketajamannya, mengingat top skor sementara malah dipegang oleh Jorginho yang notabene merupakan gelandang tengah. Jorginho sudah mencetakkan 9 gol dan saat menghadapi Aston Villa, Jorginho juga bahkan sempat menyumbangkan 2 gol. Laga Manchester City versus Leicester City pecahkan rekor. Laga Man City melawan Leicester City yang berkedudukan akhir 6-3 di Etihad Stadium memecahkan rekor sebagai pertandingan tersubur dalam rangkaian Boxing Day era Premier League. 9 gol yang mewarnai laga itu melampaui 8 gol yang telah tercipta ketika Chelsea bermain imbang 4-4 melawan Aston Villa pada tahun 2007 yang lalu, yang sebelumnya tercatat sebagai laga Boxing Day tersubur era Liga Inggris. Sementara itu, rekor skor paling besar dalam sejarah Boxing Day kasta tertinggi sepak bola Inggris masih dimiliki Fulham melawan Ipswich Town yang berkedudukan akhir 11-1 pada tahun 1963. Sedangkan skor yang paling besar pada laga Boxing Day di semua kasta sepak bola Inggris itu terjadi pada tahun 1935. Kala Tranmere Rovers mengalahkan Oldham Athletic dengan kedudukan 13-4 di divisi yang ketiga. Liga Arsenal versus Wolverhampton ditunda karena krisis COVID-19. Pertandingan pekan ke-20 Liga Premier Inggris antara Arsenal melawan Wolverhampton yang sedianya berlangsung di Emirates Stadium pada Rabu dini hari dipastikan ditunda sebab krisis COVID-19 menerjang skuad dari Wolverhampton. Laga itu jadi pertandingan pekan ke-20 kedua yang harus ditunda dengan alasan serupa setelah beberapa jam sebelumnya Liga Premier Inggris juga mengumumkan penangguhan Leeds United melawan Aston Villa. Lewat laman resmi mereka, Liga Premier Inggris mengkonfirmasi telah menerima penangguhan yang diajukan oleh Wolverhampton karena skuad mereka tidak cukup memenuhi minimal 13 pemain dan juga 1 penjaga gawang sesuai aturan. Keputusan tersebut terus menambah daftar panjang pertandingan-pertandingan yang tertangguhkan di Liga Premier Inggris musim ini menjadi 16 laga karena lonjakan kasus COVID-19 pada akhir tahun ini. Kylian Trippier membahas Manchester United bakal rekrut pemain milik RB Leipzig. Sejak musim panas kemarin, Trippier kerap dikaitkan dengan Manchester United. Setan Merah ingin menjadikan sang bek pesaing bagi Aaron Wan-Bissaka di sisi kanan pertahanan mereka. Namun kabar terbaru yang beredar mengatakan bahwa Manchester United kemungkinan bakal gagal mendapatkan jasa dari Trippier karena sang bek kini semakin dekat untuk bergabung dengan Newcastle United. Dilaporkan di Athletic, Manchester United tidak cemas jika Trippier lepas karena mereka sudah memiliki pengganti yang tepat pada diri Tyler Adams. Tim pelatih Manchester United sangat tertarik untuk mendatangkan Adams karena mereka tahu kemampuan yang dimiliki oleh sang bek tersebut. Ada satu aspek permainan dari Tyler Adams yang sangat disukai oleh Rangnick. Sang bek merupakan seorang pemain yang versatil. Ia memang punya posisi sebagai bek kanan, namun ia juga bisa bermain sebagai wing bek kanan dan juga gelandang bertahan. Rangnick menilai pemain seperti Adams ini bisa memberikannya banyak opsi taktikal baginya, sehingga ia ingin menjadikan sang bek bagian dari tim Manchester United. Liverpool disarankan beli Raul Jimenez. Liverpool akan kehilangan Mohamed Salah, Sadio Mane dan juga Naby Keita dalam waktu yang dekat ini ketika pemain tersebut akan ambil bagian dalam turnamen Piala Afrika di Kamerun. Kehilangan Salah dan juga Mane akan menjadi pukulan telak bagi Jurgen Klopp. Pasalnya The Reds saat ini tengah bersaing dalam perebutan gelar juara Liga Inggris. Liverpool sepertinya tidak akan membeli pemain baru pada bulan Januari nanti. Namun Merson yakin bahwa The Reds perlu mendatangkan penyerang baru seperti Raul Jimenez. Liverpool masih punya Diogo Jota dan juga Firmino. Namun Merson yakin Jimenez akan menjadi pembelian yang bagus untuk The Reds nantinya. Jimenez adalah versi Firmino yang lebih besar yang bisa mencetakkan lebih banyak gol untuk Liverpool, mengingat adanya Mane dan juga Mohamed Salah dalam tim Liverpool. Arsenal dan Barcelona tukar Aubameyang dengan Philippe Coutinho.
Arsenal diharapkan untuk memperkuat skuad mereka secara lebih lanjut saat pasukan Mikel Arteta sekarang punya peluang bagus untuk mengamankan sepak bola di ajang Liga Champions musim depan. Salah satu nama yang diwartakan untuk bisa diboyong ke Stadion Emirates adalah gelandang Barcelona yakni Philippe Coutinho. Namun laporan dari Sport menyebutkan bahwa pemain internasional Brasil tersebut memang masuk dalam daftar jual milik Blaugrana. Laporan itu juga menyebutkan bahwa Arsenal akan berusaha untuk membawa Philippe Coutinho ke London Utara dengan kesepakatan peminjaman untuk sisa musim ini dan mungkin dengan opsi pembelian permanen pada musim panas mendatang. Sementara laporan dari Mundo Deportivo menyebutkan bahwa Arsenal mungkin bisa mengajukan proposal kesepakatan pertukaran pemain yang bakal melibatkan Pierre-Emerick Aubameyang pergi ke Barcelona. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.